Kali ini kami akan membagikan sebuah cerita horor yang terjadi di Gunung Merbabu. Gunung Merbabu menawarkan keindahan dan pesona yang unik. Namun, di balik semua itu, terdapat teror yang mengiringi. Aku paham bagaimana kehidupan ini mempunyai dimensi yang berdampingan. Pengalamanku ini menjadi salah satu buktinya. Lokasinya di Gunung Merbabu, sebuah lokasi di mana teror kecil ini terjadi. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2019, ketika naik gunung menjadi kegiatan favorit di sekolah dan teman-temanku. Karena itulah, aku memutuskan bergabung ke organisasi siswa pecinta alam. Proses menjadi anggota Sispala memang cukup panjang, mulai dari pendidikan dasar, mendapatkan nomor dada, pendidikan lanjutan, dan masih banyak lagi. Pendakian wajib merupakan syarat yang sudah mutlak untuk mendapatkan nomor dada. Kelak, nomor dada akan melekat pada baju lapangan setiap anggota. Angkatanku ada sekitar 25 calon anggota. Kala itu kami akan mendaki Gunung Merbabu via Selogaci Baru, jalur yang agak berat dan masih sepi pendaki. Rombongan kami berangkat menuju Gunung Merbabu selepas sholat asar. Kami berangkat dari Sleman menuju Boyolali menumpang truk pasir. Kami tidak menempuh jalan Jogja-Magelang, tetapi menembus jalan truk pasir. Kamu bisa membayangkan betapa perut kami menjadi sangat mual karena goncangan. Tak sedikit dari kami yang akhirnya mengeluarkan semua santapan makan siang dari lambungnya. Malam sekitar pukul 8 malam, kami sampai di base camp. Kalau menengok jadwal, kami akan mulai mendaki Gunung Merbabu di pagi hari. Jadi, masih ada waktu 1 malam untuk istirahat dan mempersiapkan semuanya. Kemudian, tepat pukul 5:30 pagi, pendakian siap dimulai. Kombinasi warna merah jambu dan oranye dari matahari terbit menemani awal pendakian kami. Setelah itu, indahnya pemandangan ladang memanjakan mata. Cuaca cerah dan udara segar menjadi awal dari sebuah teror kecil di Gunung Merbabu. Supaya lebih mudah diawasi, 25 orang dibagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompoknya didampingi oleh pendamping Sispala. Sebagian besar dari kami merupakan pendaki pemula dan baru pertama kali mendaki gunung. Karena itulah, banyak yang kaget dan belum bisa mengatur tenaga serta logistiknya. Kalau dari segi logistik, kami masih bisa mengatasinya dengan mematuhi peringatan untuk tidak boros air. Namun, untuk urusan stamina, kami harus belajar mengaturnya supaya pendakian selama 6 jam bisa berjalan dengan baik. Rombongan kami memang sudah melakukan latihan fisik bersama. Namun, antara latihan dan kondisi di medan asli di Gunung Merbabu sangat berbeda. Kelelahan datang dengan cepat dan membuat pendakian menjadi agak molor. Maklumlah, namanya pendaki pemula. Jalannya seperti siput. Kami sampai di Sabana saja ketika menjelang maghrib. Selesai mendirikan tenda, kami menghitung ulang anggota rombongan. Untungnya jumlahnya pas batinku. Setelah itu, kami mulai memasak, makan, kemudian mendapatkan instruksi untuk langsung tidur.
Pendakian di hari kedua dimulai pada pukul 5:30 pagi seperti kemarin. Kali ini, kami tidak membawa beban seberat kemarin, hanya jaket dan perbekalan ringan. Tujuan kami adalah mencapai puncak dan turun lagi secepat mungkin. Nanti di puncak, nomor dada akan dibagikan. Perjalanan sampai puncak Gunung Merbabu berjalan sangat lancar. Tidak ada gangguan. Teror yang aku maksud tidak terjadi di sini. Mungkin karena kami mendaki sambil ditemani sinar matahari. Makanya kami bisa menikmati pemandangan dan rimbunnya padang sabana sehabis musim hujan. Sekitar pukul 3 sore, rombongan kami sudah sampai camp area tempat kami mendirikan tenda. Kami tidak mempunyai banyak waktu untuk bersantai. Oleh karena itulah, setelah dari puncak Gunung Merbabu, kami bergegas masak, makan, kemudian packing. Dan menjelang pukul 4:30 sore, kami sudah selesai packing dan membersihkan area tenda. Sebelum menempuh perjalanan pulang, kami pemanasan dulu biar nggak terkilir ketika turun. Maklumlah, bagi sebagian orang, perjalanan turun gunung itu bisa lebih berbahaya. Kami berjalan masih menggunakan formasi yang sama, yaitu 3 kelompok. Aku berada di kelompok paling depan dan mendapatkan tanggung jawab memegang HT untuk berkomunikasi dengan kelompok lain. Dalam sebuah pendakian, hal yang paling berbahaya setelah turunnya suhu udara secara ekstrim adalah perjalanan turun. Karena itulah aku sadar harus memeriksa kelengkapan anggota. Tapi apesnya, setiap kelompok ini pasti ada 1 atau 2 anggota yang sedikit tidak sehat. Dan lebih apesnya lagi, kita terpaksa untuk melewati cekaman malam Gunung Merbabu. Woi, kelompok yang paling depan agak cepat saja. Sampai base camp langsung bergegas bilang orang base camp untuk evakuasi yang sakit. Kata temanku yang berada di kelompok paling belakang menggunakan HT. Dan sekitar pukul 8 malam, rombonganku hampir sampai di pos 1. Area di pos 1 disekati ranting dan semak yang tingginya hampir sama seperti manusia pada umumnya. Sebetulnya, aku sudah merasa tidak nyaman. Turun dengan kecepatan lebih laju, dan keberadaan anggota yang sakit membuatku lebih mudah cemas. Dan rasa tidak nyaman itu seperti langsung termanifestasikan. Ada suara keras di semak-semak di depanku. Suara gesekan tubuh dan ranting itu terdengar sangat jelas. Dan aku membuat blunder di sini. Woi, sialan. Ada hantu, kurang ajar. Secara refleks aku mengumpat. Aku yang berada di barisan depan ditempel oleh 5 teman untuk berjaga-jaga. Kami langsung saling melempar pandangan dan sadar ada yang janggal. Salah satu temanku yang memegang senter mengarahkan cahayanya ke arah semak. Cahaya senter yang terang itu seperti menyambut pemandangan yang bikin aku mulas dan sesak di dada. Di depan kami, di balik semak raksasa Gunung Merbabu, berdiri sosok berambut panjang sampai pinggul.
Sekitar bagian belakang kepala dan perut samping berlumuran darah. Sosok itu berjarak kurang lebih 5 meter dari kami. Dia berdiri, diam, membelakangi kami. Sementara itu kami juga mematung. Kepala ini tiba-tiba saja kosong. Aku merasa sosok itu sadar bahwa kami ada di belakangnya. Oleh karena itulah, dia memutar kepalanya ke belakang secara perlahan. Seperti melirik kami dari depan. Aku melihatnya menyeringai. Kami semakin terdiam dan mengunci mulut serapat mungkin. Kami tidak bisa, lebih tepatnya tidak tahu harus bagaimana selain menunggu sosok itu menghilang. Aku tidak tahu sudah diam berapa lama. Sayangnya, sosok itu tak kunjung hilang. Aku sangat menyesal sudah melontarkan kata-kata kotor di Gunung Merbabu. Aku tidak ada pilihan lain selain berjalan memutar. Dua temanku berlari ke belakang untuk mengarahkan rombongan. Sisa kami bertiga memilih untuk berjalan pelan. Baru juga beberapa langkah, salah satu temanku terjatuh karena tersandung batu. Begitu temanku terjatuh, terdengar suara tertawa dari salah satu sisi pohon. Untuk kedua kalinya, kami terdiam dan saling melihat. Mental kami seperti dihajar habis. Kita malah diketawain, kataku lirih. Kami memutuskan untuk berhenti sejenak, menenangkan diri, sembari menunggu rombongan sampai. Untung saja selama istirahat, kami tak lagi diganggu. Namun, perasaan dilirik oleh sosok berlumuran darah itu masih tersisa. Ketika rombongan sudah menyusul, kami bergegas menuju base camp. Sesampainya di base camp, tak sampai 15 menit, rombongan tengah sudah sampai. Tetapi setelah menunggu agak lama, kelompok terakhir belum sampai juga. Kami bahkan sudah selesai makan dan membersihkan diri. Sudah menjadi sebuah tradisi para pendaki bahwa jika melihat kejanggalan, jangan langsung cerita. Dan di momentum ini, mereka semua bercerita tentang seramnya jalur pendakian pada malam hari di Gunung Merbabu. Dan ternyata, kelompok tengah juga merasakan teror yang sama. Pendamping yang menemani kelompok tengah lebih peka ketimbang semua orang yang ikut naik ke Gunung Merbabu. Dia menceritakan pengalamannya yang sama persis seperti kelompokku. Perbedaannya ada di tempat dan jaraknya. Kelompok tengah melihat tepat di pos 1. Sosok tersebut berdiri tidak di semak-semak, tetapi berada di bawah satu-satunya pohon yang ada di tengah pos. Lama sekali kelompok terakhir belum muncul juga. Kasak-kusuk sudah terdengar. Aku mengambil HP yang baterainya sedang diisi dan melakukan panggilan untuk kesekian kali. Kelompok terakhir aman? Tidak ada jawaban. Pendamping Sispala sudah berkoordinasi dengan penjaga base camp Gunung Merbabu. Namun, kala itu, kondisinya kekurangan orang di base camp, jadi belum bisa melakukan pencarian. Lantaran sudah sangat terlambat, para pendamping dan ketua regu akhirnya memutuskan untuk bergerak.
kami bergegas berangkat sambil terus melakukan panggilan lewat HT. Setelah beberapa lama mendaki, akhirnya ada jawaban dari HT. Kelompok terakhir mengaku tersesat dan kelelahan. Mereka meminta bantuan untuk mengangkut logistik dan peralatan. Kami jadi agak tenang, meskipun kelelahan sudah sangat terasa. Meskipun sudah agak tenang, tapi kami tidak menurunkan kecepatan. Bahkan, aku merasa kami agak tergesa-gesa. Ketika melewati pos 1, aku menutup mulut serapat mungkin. Aku juga tidak berani menoleh. Pokoknya jalan saja, tidak terpisah dari rombongan, dan menjaga omongan. Akhirnya kami menemukan kelompok terakhir di antara pos 1 dan 2 di Gunung Merbabu. Beberapa anggota merasa sakit. Ada yang kelelahan dan 1 orang cedera ankle. Karena itulah, mereka harus berhenti beberapa kali dan berjalan dengan lambat. Tetapi batinku, kok agak terlalu lambat ya? Tapi ya sudahlah. Setelah sampai di antara pos 1 dan pintu rimba, aku mendengar suara motor dan klakson. Ternyata sudah ada 3 motor penjaga base camp yang menjemput kami. Total kelompok terakhir ada 7 orang. Jadi hanya yang kelelahan dan terkilir saja yang naik motor untuk dievakuasi. Tersisa 4 orang yang harus meneruskan perjalanan turun Gunung Merbabu dengan berjalan kaki. Supaya tidak ambruk, karena kehabisan tenaga, kami memutuskan berjalan pelan saja. Aku dan beberapa teman dari kelompok pertama berjalan paling belakang. Sesampainya di pintu rimba Gunung Merbabu, jarak kami dan rombongan agak terpisah jauh. Lantaran sudah tidak terlalu jauh dari base camp, kami memutuskan untuk istirahat 5 menit sambil merokok. Kakiku begal sekali. Rokok baru menyala. Rasa tidak enak kembali aku rasakan. Teman-teman yang menemani juga merasakan hal yang sama. Kami hanya bisa berusaha berpikir positif. Ketika hendak melanjutkan perjalanan, dari semak di sisi kanan, kami melihat sosok yang berbeda. Kali ini kami bisa melihatnya dari depan. Kulitnya hitam, dia tinggi sekali. Dalam hati, aku berkata, setan Gunung Merbabu ini gak tahu kalau aku lagi capek banget apa ya? Kami, sekali lagi, hanya bisa diam dan menundukkan kepala. Rokok masih setengah batang, dan kami memilih menghabiskannya dalam diam. Kami juga beranjak dari duduk dengan diam. Dan baru beberapa langkah, sosok yang muncul di pos 1 menampakkan dirinya. Kepala dan perutnya berlumuran darah. Dia masih menyeringai sambil mengawasi kami dari kegelapan. Kali ini kami tidak berhenti, tetapi memberanikan diri berjalan. Tetap pasrah. Dan sesampainya di base camp, rasa lelah sudah sampai puncak. Kami tidur pulas.
Satu hal yang aku syukuri adalah dua sosok itu tidak menyerang atau membuat kami tersesat lebih jauh. Mereka menampakkan diri setelah aku dan mungkin beberapa orang lain berbuat tidak benar. Dimensi yang berbeda itu mungkin terganggu ketika rumah mereka dibuat kotor oleh sebatas tamu. Demikianlah pengalaman hororku ketika aku naik ke Gunung Merbabu. Sekian dulu video kali ini. Jumpa lagi di video berikutnya.